Bismillahirrahmanirrahim. Ma jaa fi fadli syahri Ramadan. Bab apa yang datang tentang fadilah bulan Ramadan. Hadis yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kana ada awal lailatin awal malam min syahri Ramadana dari bulan Ramadan suffidat dibelenggu asyayatinu para setan wa maradatu dan para pembangkang al jinni dari kalangan jin wa ghulliqat dan dikunci abwabu pintu-pintu an-nari neraka falam yuftah maka tidaklah dibuka minha dari pintu-pintu tadi babun satu pun pintu wa futtihat dan dibukalah abwabu pintu-pintu al-jannati jannah falam yughlaq maka tidaklah dikunci minha dari pintu-pintu tadi babun satu pun pintu wa yunadi dan menyeru munadin seorang penyeru apa yang dia serukan ya baghiyal khair wahai pencari kebaikan aqbil majulah atau semangatlah wa ya baghiyasy syarri dan wahai pencari keburukan absir berhentilah atau tahanlah. Sampai di sini selesai perkataan penyeru tadi. Kemudian Nabi melanjutkan sabda beliau walillahi dan bagi Allah utaqa orang-orang yang dimerdekakan minan nari dari api neraka wadzalika dan hal itu kulla lailatin terjadi pada setiap malam. Di situ tertulis kullu tapi lebih bagusnya dibaca kulla karena sebagai dzaraf. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini membicarakan tentang fadilah bulan Ramadan. Tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama bahwa bulan yang paling utama adalah apa? Bulan Ramadan. Ada 12 bulan. Yang haram dari 12 bulan ada 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab. Tetapi sepakat para ulama bahwa 4 bulan haram ini dibandingkan dengan Ramadan masih lebih utama bulan Ramadan. Jadi Ramadan adalah bulan yang paling utama di antara 12 bulan dan lebih utama daripada 4 bulan haram. Fadli syahri Ramadan, fadilah bulan Ramadan. Hadis-hadis yang bicara tentang fadilah amal misalnya, hadis-hadis seperti itu para ulama longgar di dalam meriwayatkannya. Meskipun hadis-hadisnya dhaif, tetapi kalau hanya bicara masalah fadilah amal, bukan masalah hukum, maka para ulama biasanya melonggarkan. Tetapi saya sampaikan di sini bahwa buku ini Kitabus Shaum karya Imam Tirmidzi yang saya ringkas ini semua hadisnya sudah saya pilihkan yang sahih. Kalau nanti ada yang dhaif, pasti ada penjelasan derajatnya dhaif. Maka untuk buku ini ketika di akhir hadis tidak ada penjelasan, derajatnya berarti adalah apa? Sahih. Contohnya hadis ini tadi, ini di akhirnya tidak ada penjelasan apa-apa, tidak ada kata-kata sahih atau dhaif atau hasan. Ini berarti hadisnya sahih. Nanti kalau hadisnya dhaif akan saya kasih tanda huruf dhad. Nah, itu sebagai tanda bahwa hadisnya dhaif. Kemudian bulan Ramadan, nama Ramadan sendiri menunjukkan fadilah bulan Ramadan. Karena Ramadan itu artinya membakar. Membakar apa? Nah, mari kita lihat hadisnya. Meskipun saya jujur, ini hadisnya tidak sahih. Tapi sekali lagi, ini hanyalah fadilah sehingga saya sampaikan sebagaimana para ulama menyampaikan.
Innama sesungguhnya tiada lain summiya Ramadan, disebut bulan Ramadan li'annahu karena sesungguhnya bulan tersebut yarmidu dzunuba, membakar dosa-dosa. Artinya dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah dengan sebab puasa dan amal-amal saleh kita pada bulan Ramadan. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa pada bulan Ramadan terjadi beberapa perkara. Satu, setan-setan dibelenggu. Dua, pintu-pintu neraka yang jumlahnya 7 dikunci. Tiga, pintu-pintu surga yang jumlahnya 8 dibuka. Empat, ada seorang penyeru yang menyerukan setiap malam, wahai pencari kebaikan majulah, wahai pencari keburukan berhentilah. Lima, Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari neraka pada setiap hari dari bulan Ramadan tersebut. Ini 5 fadilah yang diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan. Maka wajar kalau para ulama sepakat Ramadan adalah bulan yang paling utama. Kata-kata maradatul jin, para pembangkang jin, menunjukkan bahwa yang dibelenggu tidak semua jin atau tidak semua setan. Maka sudah pernah kita sampaikan dulu, setan-setan korin termasuk yang tidak dibelenggu. Dalilnya apa? Rasulullah bersama istri beliau Sofiyah pada malam hari. Kemudian ada 2 orang sahabat Nabi laki-laki melihat Nabi bersama perempuan di kegelapan malam. Akhirnya keduanya bersegera meninggalkan tempat. Justru oleh Nabi dipanggil, perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa. Ini perempuan hanyalah istri saya sendiri, Sofiyah, bukan siapa-siapa. Maka keduanya kaget, subhanallah. Maksudnya kami tidak mungkin suudzon kepada Anda ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, saya khawatir kalau setan itu melemparkan bisikan buruk pada hati kalian. Ini terjadinya pada bulan Ramadan. Maka menunjukkan bahwa setan qarin yang biasanya membisikkan bisikan buruk dalam hati manusia, itu pada bulan Ramadan masih bisa membisikkan bisikan buruk. Sehingga tidak termasuk yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini disebutkan pintu-pintu jannah dibuka. Dalam hadis yang lain bukan pintu jannah, tapi abwabus sama, pintu langit. Padahal hadisnya sama-sama sahih. Jadi gimana cara kompromikan? Pintu langit atau pintu jannah yang dibuka? Para ulama mengatakan disebut pintu langit itu maksudnya pintu jannah. Kenapa? Karena jannah itu tempatnya di atas. Sementara dalam bahasa Arab semua yang ada di atas disebut sebagai langit. Atap masjid ini kalau bocor, maka boleh kita mengatakan langitnya bocor. Dalam bahasa Arab, segala sesuatu yang naik atau yang di atas disebut apa? As-sama. Maka 2 hadis itu tidak bertentangan. Yang dibuka memang pintu jannah. Kemudian munadin, seorang penyeru yang menyeru pada malam Ramadan. Ini siapa ini? Ini bisa 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama maksudnya adalah malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk menyerukan seruan tersebut. Yang kedua, ini maksudnya adalah bisikan hati dalam masing-masing tubuh kita. Karena dalam tubuh manusia ini ada wahid minallah, ada penasihat dari Allah, yaitu bisikan-bisikan yang baik. Nah, bisikan itulah yang dimaksud munadin atau penyeru dalam hadis ini menurut sebagian ulama. Maka ada 2 kemungkinan. Bisa jadi itu malaikat, bisa jadi itu adalah bisikan hati masing-masing kaum muslimin. Kemudian yang terakhir, wadzalika kulla lailah. Hal itu terjadi setiap malam. Setiap malam ini juga ada 2 kemungkinan tafsir. Kemungkinan yang pertama, maksudnya setiap malam adalah setiap malam dari bulan Ramadan. Kenapa beliau mengatakan setiap malam? Karena tadi di awal hadis beliau mengatakan awwalul lailah, di awal malam Ramadan setan dibelenggu dan sebagainya. Nah, supaya orang tidak salah paham bahwasanya dibelenggunya setan itu hanya di awal malam, maka Nabi tutup hadis ini dengan kalimat ini, wadzalika kullailah. Itu terjadi setiap malam. Jadi tidak hanya tanggal 1 Ramadan saja, tapi berlanjut juga tanggal 2, tanggal 3, sampai tanggal 30 Ramadan.
Kemungkinan yang kedua, wadzalika kullalailah, dan itu terjadi setiap malam. Ini maksudnya adalah setiap malam sepanjang tahun. Kalau itu diartikan setiap malam sepanjang tahun, maka ini tidak kembali kepada semua kalimat hadis, tapi hanya kembali kepada kalimat terakhir, yaitu adanya penyeru yang menyerukan, wahai pencari kebaikan majulah, wahai pencari keburukan berhentilah. Nah, ini sebenarnya setiap malam ada malaikat yang menyeru seperti ini. Tetapi seruan tersebut lebih kuat efeknya pada bulan Ramadan, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan amal-amal kebaikan pada bulan Ramadan. Dan itu kita rasakan sendiri-sendiri dalam hati kita. Pada bulan Ramadan kita sering ngambil mushaf Quran, dilit-dilit sholat sunnah meneh, sholat sunnah meneh. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Semangat kita untuk beramal kebaikan pada bulan Ramadan memang meningkat. Itu efek dari adanya penyeru ini. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsid. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan barakah yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.